Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinjar Batiar Arlifidin Amara, kelas 12 BPD, akan menjelaskan siklus uap dan air. Yang pertama yaitu pada CWP atau yang disebut dengan circulating water pump. CWP merupakan pompa bertipe vertikal sentrifugal aliran axial mix yang memiliki fungsi utama memompa air laut menuju tube kondenser yang digunakan untuk mengkondensasikan uap keluaran low pressure turbine. Air demineral pada siklus PLTU berfungsi sebagai media transfer energi yang terkandung dalam bahan bakar sampai dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Air demin, air konduktivitasnya kurang dari 1 US per cm. Jika airnya bagus, maka air langsung menuju clean steam tanpa melewati kondensat polishing. Tapi jika air kandungan mineral lebih dari 1 US per cm, air akan dilewatkan dulu di kondensat polishing. Selanjutnya air mengalir ke clean steam condenser. Air dipanaskan uap bekas dari perapat turbin dan BFPT. Selanjutnya yaitu kondenser. Kondenser pada PLTU berfungsi untuk mengkondensasi uap air yang berasal dari turbin uap sehingga berubah fase menjadi cair kembali. Selanjutnya turbin uap. Turbin uap yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap berfungsi untuk mengkonversikan energi panas dari uap air menjadi energi listrik. Boiler. Pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler memegang peranan penting sebagai tempat mengubah air dari fase cair ke fase uap yang bertekanan lebih tinggi dari 1 atm dengan cara memanfaatkan panas. Di dalam boiler terdapat 2 pipa, yaitu pertama downcomer untuk menyalurkan air dari steam drum ke bottom header. Yang kedua yaitu screen water tube, alat yang digunakan membersihkan selaga yang menempel pada pipa kettle sehingga dapat menjaga efisiensi kettle. Pada boiler terdapat dua jenis uap, yaitu uap kering, uap yang didapat dengan pemanas lanjut dari uap jenuh. Selanjutnya ada uap basah, uap jenuh yang bercampur dengan air. Selanjutnya yaitu deaerator. Deaerator adalah alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas terlarut dalam air. Low pressure heater. Low pressure heater adalah suatu alat yang digunakan untuk memanaskan air pengisi boiler dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin sebelum dikondensasikan di kondensor. Kenapa air kondensat satu suhu bertahap? Karena efisiensi siklus dan menghemat bahan bakar. Dari low pressure heater, air mengalir ke deaerator. Condensate storage tank, yaitu penampung air demin untuk kebutuhan siklus air pada sistem kondensat. Selanjutnya yaitu sistem fresh water tank. Sistem fresh water tank di PLTU yang berfungsi sebagai tangki penampung air yang akan dipompakan untuk memenuhi kebutuhan demix bed demin plant. Selanjutnya CIP, pompa ekstraksi kondensat, lebih dikenal dalam bahasa Inggris dengan nama condensate extraction pump.
CEP secara sederhana berfungsi untuk mensuplai air kondensat yang berasal dari kondensor menuju ke proses selanjutnya, yaitu deaerator dan feed water tank. Selanjutnya Glen Steam Condenser. GSC digunakan untuk menutup kebocoran uap dari katup kontrol dan HP atau IP atau LP atau silinder turbin untuk memanaskan bagian dari air kondensasi utama atau 50% dari total aliran. Prinsip kerja Glen Steam yaitu uap bekas perapat atau Glen heater. Di dalam Glen heater terjadi proses pengembunan uap bekas perapat poros dengan memanfaatkan air kondensat yang dipompakan dengan CEP. Kemudian uap yang berubah menjadi cair air dialirkan kembalikan uap yang berubah menjadi air dialirkan kembali menuju kondensor, dan gas yang tidak terkondensasi dibuang melalui Glen Seal Fan. Selanjutnya yaitu WTP. Untuk menghasilkan air bebas mineral di unit pembangkitan diperlukan suatu sistem pengolahan air yang disebut water treatment plant. WTP adalah proses pengolahan air yang dimulai dari pretreatment, desalination, dan demineralization. Selanjutnya yaitu HP heater atau yang disebut dengan high pressure heater, merupakan alat pemanas awal feed water sebelum masuk ke boiler. Selanjutnya ada boiler feed water pump. Itu salah satu aplikasi penggunaan pompa sentrifugal berukuran besar pada industri pembangkit tenaga uap. Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan mensuplai air pada jumlah tertentu yang berasal dari tangki air atau feed water tank menuju boiler dengan spesifikasi tekanan tertentu. Selanjutnya yaitu ada economizer. Fungsi economizer ada pada boiler untuk memanaskan air pengisi boiler dengan memanfaatkan panas dari gas sisa pembakaran dalam boiler. Dengan meningkatnya temperatur air pengisi boiler, maka efisiensi boiler juga akan meningkat. Untuk menaikkan tekanan air dari PFP air ke HP heater 1. HPH prinsip kerja mirip dengan LP heater. Bedanya HP heater air bertekanan tinggi, LP heater bertekanan rendah. Dari HP heater air ke economizer. Selanjutnya yaitu condensate polishing. Berfungsi untuk memurnikan air menggunakan bahan kimia agar pencemar yang terkandung di air kondensat serta dapat mengakibatkan korosi pada komponen-komponen boiler dapat dihilangkan, sehingga kualitas air kondensat menjadi lebih baik. Selanjutnya MED, singkatan dari Multi Effect Desalination Plant, adalah suatu peralatan penunjang yang berfungsi untuk memproduksi air baku dengan cara mengubah air laut menjadi air tawar melalui proses penguapan atau evaporasi dan pengembunan atau kondensasi. Steam drum adalah salah satu komponen pada boiler pipa air yang berfungsi sebagai reservoir campuran air dan uap air, dan juga berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pembentukan uap superheater. Selanjutnya yang terakhir yaitu preheater, sebagai pemanas awal udara dengan memanfaatkan panas dari gas buang melalui elemen panas yang berputar sesuai porosnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.